Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara sharing dan doa. Mari kita mempersiapkan diri kita menaikkan nyanyian Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak mudah dalam mengikut Engkau. Ada salib yang harus dipikul. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang terjadi Tuhan izinkan. Semua itu karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin dalam sharing dan doa Elion Satelit selama ini, selama beberapa bulan. Dan saat ini Tuhan, kami kembali lagi menghadap Engkau. Dengan rendah hati kami mau bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Engkau pimpin acara ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Baik sharing maupun renungan serta pokok doa, semuanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan setiap kami boleh makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, 2 Rabu yang lalu kita sudah menyaksikan dan mendengar dari sharing Ibu Yulchan mengenai keluarga di tengah-tengah keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Bagaimana dia menghadapi tantangan selama 20 tahun, dia baru bisa membawa keluarga percaya kepada Tuhan. Kali ini kebalikan, kita mau mendengar dari keluarga yang Kristen, bahkan papanya sangat super sibuk. Apa sih kesibukannya? Kali ini penasaran? Ayo kita panggil dia, adalah Saudari Eni. Halo Eni. Halo. Perkenalkan dirimu. Meskipun mestinya semua sudah kenal, tapi boleh lah ya. Silakan. Saya Eni, anak kedua dari Pak Swaji sama Bu Pi. Kami bertiga bersaudara. Saya ada kakak perempuan sama adik laki 1. Ya. Oke. Ya, nah ini kan seperti yang Pak Juwanto ngomong ya, Pak Swaji kan memang ya kita tahu lah sangat-sangat sibuk sekali begitu ya. Nah kita pengen tahu sih, maksudnya Eni sendiri pada waktu melihat Papa begitu sibuk begitu ya, sempat terpikir apa ya, dan juga kalau misalnya boleh ceritakan sedikit sibuknya itu seperti apa begitu ya. Lebih tepatnya saya kurang tahu dia sibuk apa. Cuma memang jarang lihat Papa di rumah. Terus kan kecil itu kami sekeluarga itu di Jakarta. Papa mama saya itu Jakarta, papa saya itu kayak bolak-balik Jakarta Surabaya. Kalian di Jakarta? Ya, Pak jadi Pak mama, ya kita anak-anak sama mama semua di Jakarta. Oke.
Terus papa itu yang bolak-balik Jakarta Surabaya. Jadi papa itu naik pesawat udah kayak naik becak gitu. Bolak-balik. Zaman dulu lagi. Iya, udah kayak naik. Jadi aku jarang lihat papa di rumah. Sejak umur berapa? Aku di Jakarta itu apa sih sebelum TK atau playgroup? Playgroup. Berarti Playgroup masih itu umur udah 3 lah. Jakarta, ya. Usia 3 dan 4. Oke, terus? Nah, masih sibuk ya. Ya aku terus pada waktu remaja gitu kan, ya kadang-kadang pas saya kan sekolah luar negeri ya, pas liburan gitu pun jarang lihat papa. Terus papa sering pulang malam. Dengernya sih jadi ketua apa sih? Ketua di majelis. Yang STT aku kurang tahu, tapi pokoknya dia selalu sibuk. Kalau rapat bisa sampai jam malam lah. Jadi malam juga mungkin nggak lihat papa. Pagi ya papa biasanya lebih dulu jalan. Kita kan bangunnya telat. Nah, jadi Biasa, anak muda. ingatanku akan papa itu jadi mungkin lebih Chinese New Year kita pasti selalu bareng karena itu family time di mana itu kayak di-emphasize kita harus ada. Terus juga mungkin family dinner minggu. Terus ya kalau ada pun ya kalau pas ada itu ya bersamanya papa itu rata-rata kok lebih ya apa ya? Either papa ngajari sesuatu atau diajak family altar jadi kayak doa bareng sama baca Alkitab. Jadi ya itu kurang fun begitu. kurang fun. Berarti yang diomongkan pelayanan terus atau gimana? Dia tuh lebih kayak misalnya, jadi ingatanku ya tentang papa itu lebih sering denger dia tuh cerita kayak pernah sekali yang cerita tentang Yakub yang megang yang itu loh yang bergumul dengan Allah itu. Terus nanti ngomong Yosef. Terus nanti jadi lebih cerita Alkitab nanti dia ngomong apa gitu kan. Terus kadang-kadang nanti lebih kayak nanti dia cerita masa dulunya gitu kan, sejarah keluarga itu diulang-ulang terus kan. Terus kadang-kadang juga nggak tahu kenapa dia tuh seneng ngajarin Chinese culture, jadi nanti ngajari saya apa ya poem itu apa, puisi. Tapi berarti waktu cukup banyak loh bisa ngajari sedemikian banyak hal. Padahal sibuk loh ya. Jadi gitu, kalau dia ada waktu itu udah kayak ya dia mungkin gunakan waktu itu ya mungkin jadi nggak bisa kayak yang ngomong sembarangan itu enggak, jadi dia benar-benar kayak ya. Tapi sempat merasa ada keinginan nggak, aduh kalau saja papa lebih punya banyak waktu gitu. Karena gini loh kan, kesannya kalau papa itu kan doa, dengerin dia baca Alkitab, terus itu kan nggak fun buat anak muda ya tau. Jadi ya nggak ada apa-apa itu terbiasa sih. Kita soalnya kita kan ya ada kegiatan sendiri nonton, baca buku gitu. Jadi lebih tepatnya aku terbiasa dengan papa nggak ada. Oke. Terus tapi ada nggak misalnya pengalaman yang sangat terkesan ya pada waktu kecil sama papa ya? Ya itu Lebaran, liburan itu ya. Kita tuh nggak ngapa-ngapain, nggak pergi mana-mana. Tapi satu hari papa mau ngajak saya sama David itu naik kereta ke Bogor. Katanya dia mau ngajak ke Bogor. Oke. Ya itu akhirnya kita beli tiket, beli kereta. Aku nggak tahu ya dalam zaman dulu itu ada kelasnya nggak. Tapi nggak tahu papa itu kan Lebaran ya, mudik, semua orang pada mudik. Rame ya. Rame. Itu gerbongnya itu, saya ingat itu naik gerbong itu ya, itu udah kayak dempet-dempetan ya. Aku ada ayam, ada kambing, terus ada orang itu sampai aku dibawa ke ayam orang gitu. Jadi pokoknya bau, panas dan semua. Oh di kelas yang paling ekonomi maksudnya? Aku nggak tahu ada kelas apa, pokoknya kayak gitu. Kalau ada kambing kemungkinan itu sampai pintunya sampai buka loh itu. Aku ingat pintunya berarti itu gerbongnya buka. pasti mau didik anak-anaknya bagaimana. Nah, terus dia sampai Bogor toh. So aku Dari muka aku udah Surabaya nggak atau enak. dari Jakarta? Jakarta Bogor. Oke, terus Ya pokoknya aku komplain terus, aku nggak inget David gimana. Pokoknya aku muka itu nggak enak lah. Terus papa nggak ngapa-ngapain balik lagi gitu. Diajak lagi balik ke Jakarta. Nggak ngapa-ngapain itu di oh Bogor. cuma Cuma keleleng deh parking itu. Terus dibawa pulang lagi. Oke. Mungkin kita udah marah ya toh. Aku tapi pelajaran apa yang didapatkan? supaya nggak hidup enak kali. Oh, Ya supaya mungkin papa mendidik dia supaya tidak enggak, dia nggak ngomong ya katanya. supaya merasakan hidup tidak enak ya. Enggak, tapi aku nangkepnya dia mau mengajarkan bahwa ya dia mau kita nyoba
nyoba itu kali, aku nggak ngerti ya. Misalnya lu biasanya naik mobil, sekarang mau naik ini gitu loh. Hidup susahnya gimana? Nah, jadi kalau ditanya libur, jadi aku nggak tahu, bayangan aku sama papa itu liburan itu jadi ya kayak gitu. Terus Jadi bersyukur nggak sering diajak liburan gitu ya. ya jadi dari gitu kan kesannya sama papa itu kayak kok nggak fun ya, kok kayak gini ya, kayak Tapi gitu ya. seringkali ya kadang-kadang ada hal-hal tuh yang mungkin pada waktu kita mengalami kita have no idea gitu yang ngapain, tetapi justru setelah berlalunya waktu itu menjadi something yang meaningful. Nah, apakah hal yang sama itu juga Eni rasakan ya? Ada ya. hal-hal yang dulu rasanya tadi ya enggak fun lah begitu ya, tapi apakah dengan berjalannya waktu ya kita sekarang lihat lagi ke belakang, wah ternyata kok ya bersyukur juga. Ya kayak itu, kalau saya ngomong ke teman saya semua nggak percaya sih. Ya itu kan Kita jadi juga mungkin menjadi nggak hal percaya yang kalau bukan unik. Eni yang cerita. Itu menjadi hal yang unik yang kita bisa ingat gitu loh. Jadi satu yang nggak fun, sekarang udah dipikir balik, mungkin kalau aku punya anak ya tak ajak gitu lagi. Gitu supaya merasakan bagaimana susahnya, gabung sama masyarakat juga. Dengan papa nggak ada itu, ada peristiwa lagi yang membuat kamu tuh kayak fun gitu loh. Ya kalau di look back itu menjadi hal yang memorable kan, unik kan, bisa dicerita gitu. Kita bisa laugh about it, tapi kalau dulu itu ya memang sebel lah. Panas-panas diajak kayak gitu kan. Cuma satu hal yang saya terkesan gitu ya. Jadi kan tadi kan diceritakan Pak Swaji sangat sibuk. Tapi dari tadi yang diceritakan itu ternyata cukup banyak hal yang dia itu sharingkan sama Eni ya. Ada nggak hal yang dia sharingkan yang melekat atau semua sudah Selain Alkitab lupa, ya. gitu? Tadi sharing Alkitab boleh, mungkin di luar Alkitab ada juga. Alkitab, ada Nah, menariknya sejarah. kan dia Pak Swaji juga waktu sharing Eni inget gitu kan dia. Nah, ingatnya mungkin nggak 100%. Oh 90% tuh orang tua sudah haleluya puji Tuhan. Kalau anak bisa ingat 90% dari yang dikatakan. Gitu. pesan-pesannya lagi. Nah saya memang lebih ke kayak waktu itu yang aku ingat dia sering cerita tentang Yakub. Dia kenapa Yos? Yakub itu yang bergumul itu ya. Dia ngomong sama dia senang cerita Esau. Jadi Yakub itu bergumul sama Tuhan, sama Esau yang sama Yakub tuker mangkok itu, mangkok kacang merah itu. Lebih tepatnya dia itu mungkin ngomong kesempatan ya. Kayak Yakub itu dia nggak melepas Tuhan kan, dia mau maksudnya harus dia pokoknya mau berkat dari Tuhan gitu, dan dia nggak lepaskan, dia minta sama Tuhan itu kesempatan. Kayak Esau gitu, dia dikasih kesempatan jadi anak sulung, Tapi dia tidak lepas. menggunakan. Jadi maksud dia lu kalau dikasih kesempatan, kamu kalau kayak Esau ya kamu kan kehilangan Kesempatan. ya berkat Ya itu. kalau kesempatan itu sih ya. Ya terus jadi ya itu kan yang kemarin aku dengar orang-orang ya, sama kadang-kadang aku juga ngomong sama bapak, ngapain gitu loh ngasih terus sampai nanti orang-orang mikirnya itu ya dikit-dikit cari papa gitu kan. Terus papa bilang tak amin no, kalau memang Tuhan kasih kesempatan tak aminkan. Jadi konsisten ya aku lihat ya, meskipun ceritanya beda-beda tapi ada satu konsisten dalam maksudnya kayak yang dia percayai gitu loh. Dan memang dia selalu ngomong, kamu sebelum dikasih kesempatan untuk melayani itu ambil, itu berkat itu, kamu jangan tolak. Nah kamu tolak ya itu lewat gitu loh. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan benar-benar dibuktikan ya. Ya. Kamu tahu dia sebagai aktif di yayasan. Itu aku sudah besar ini baru tahu. Jadi kalau kecil aku nggak ngerti, aku cuma tahu dia itu gereja gitu loh. Kalau dia berkecimpung di saat itu pun aku ya nggak tahu. Itu tak hitung-hitung ya lumayan muda sih umurnya waktu itu ya. Itu pun aku nggak tahu. Terakhir ini pas pulang ya 10 tahun lalu baru sadar. Soal pembangunan itu, apakah dia juga sharingkan? Soalnya gerejanya satelit dia juga ambil Enggak, nomor 1. enggak. Oh, nomor 1 dia waktu itu kan sama Limukse, sama pendeta Tertisanto itu. Iya. Jadi merancang itu sangat antusias dalam pembangunan. Apakah pernah sharingkan ke Eni? Enggak. Mungkin Pak Swaji lebih kerja. Nah, cuman waktu yang pada waktu kapan hari Pak Swaji dipanggil Tuhan, ini ada kaget, wah ternyata yang kasih sambutan demikian banyak yang kok rasanya yang
Sempet terpikir apa ya waktu melihat itu ya, orang-orang kan banyak sekali yang kesaksian gitu. Tentang kebaikan papa. Kaget nggak? Kan Ya, selama ini kecil ada. kan nggak tahu, sekarang ini. Ya ada, kan lebih bukan kaget tapi ya boleh bilang kaget lah. Maksudnya hal yang kita tidak pernah tahu itu kan akhirnya terungkap ya kan. Dulu itu yang aku sering ngomong, sering dengar itu ya papa itu kan sering, duh itu ngapain lama-lama jadi ketua majelis, turun-turun kayak nepotisme gitu loh. Aku ya sering ngomong sama papa itu terus gak usah suwe-suwe gitu loh, turun gitu loh. Dia bilang, lah aku mau turun tapi karena aku yang minta dipilih aku mau turun gitu loh, dia ngomong gitu loh. Tapi kan ya aku ngomong dia, papa mundurkan diri saja gitu loh, aku ngomong gitu. Cuma setelah dia ada terus tak pikir-pikir, ya memang aku merasa memang dia masih dibutuhkan gitu loh untuk di posisi itu. Dan pas dia ada itu begitu banyak orang sharing, ya memang tak lihat ya banyak yang dia lakukan kita nggak tahu sih. Yang itu kan yang besar-besar yang kita tahu ya. Tapi kemarin tuh ketemu salah satu pengacara, dia juga orang Kristen. Jadi kalau apa-apa tuh di desa-desa ada gereja yang butuh, papa saya langsung kasih gitu loh. Itu aku juga tidak pernah dengar. Itu juga ya hal kayak gitu ya akhirnya membuat aku mungkin benang merahnya jadi lebih kelihatan ya. Tapi satu hal ya, yang kalau saya boleh misalnya kasih satu kesaksian sedikit tambahan ya. Satu hal yang saya respect sih pada waktu Pak Swaji itu tidak lagi sebagai ketua majelis begitu ya. Beliau tidak masih rasanya, kan ada orang yang apalagi sudah 20 tahun ya menjadi ketua majelis, begitu turun kan hatinya masih pingin terus cawe-cawe ikut campur begitu ya. Nah kalau saya boleh menyaksikan sih, saya tidak melihat itu sih. Itu sesuatu hal yang saya sangat salut, yang berarti dia melayani bukan cuma sekedar karena ya kadang-kadang ada orang melayani karena pengen dianggap penting lah dan seterusnya, sehingga pada waktu dia turun dia merasa tidak rela, tidak ada sih. Begitu ya, itu satu hal yang saya rasa positif begitu. Nah sehingga ya misalnya kalau Eni boleh kasih 1-2 patah kata begitu ya kepada, misalnya sekarang kan juga cukup banyak kita dorong jemaat juga untuk melayani. Tapi ada lagi satu kisah yang membuat ketawa waktu Idul Fitri itu, mungkin bisa ceritakan. Pak Suhaji kan punya segalanya, tapi dia nggak bisa menikmati terhadap keluarga yang sangat concern juga. Ada satu peristiwa membuat kita ketawa. Adanya mungkin bisa cerita yang pergi ke Bali. Ya jadi kan papa itu sebetulnya ya kalau pergi-pergi itu paling seneng itu menikmati hotel. Ya jadi dia itu kalau di hotel bisa nggak kemana-mana, pokoknya di kamar terus menikmati room service. Kita kan ke Bali itu lencer ya. Dia kalau bisa itu di kamar terus pokoknya ya itu. Nah waktu itu kita sekeluarga pergi itu rasanya berapa tahun lalu? Itu paling cuma 2 tahun itu berturut kita pergi ke Bali. Kan setelah itu Bali agak mahal ya. Waktu itu dia mau nyoba mulia. Waktu itu aku nggak bisa pergi soalnya aku sama temen. Ya, orang kan bilang, oh enak. Dari awalnya kita itu hotelnya agak biasa, itu pindah mulia. Jadi dia sudah sangat pingin mau tahu. Itu waktu itu nunggu check-in sih, aku dengarnya nunggu check-in di lobby. Terus dengan kabar itu adiknya Pak Lukman kan meninggal. Papanya Chen Fang. Jadi langsung dia book pesawat tiket balik ke Surabaya. Tapi karena Lebaran itu mau balik itu susah, nggak bisa langsung ke Surabaya, dia harus muter sampai Jakarta, sampai Bali itu naik, dan itu pun harus naik bisnis kelas. Naik bisnis kelas itu rasanya habisnya lumayan besar kan. Aku nggak dengar, aku ingat 10 juta, tapi nggak tahu 10 juta per orang, 10 juta untuk 2 orang. Dia itu muter ke Jakarta dulu, balik lagi ke Cinta keluarga. Jadi nggak bisa menikmati. Jadi dia cuma sampai lobby, dia tuh nggak even masuk kamar rasanya. Dia cuma maksudnya meskipun beliau itu pelayanan sedemikian banyak waktu, tapi hati untuk keluarganya masih ada gitu ya. Begitu keluarga nggak ada langsung pulang itu sampai mau pesan ke teman-teman, ke bapak-bapak yang aktif. Mungkin ini loh, kadang kan kita kalau pelayanan ya bagi orang yang udah punya anak atau apa mungkin bingung waktunya gitu kan. Tapi satu ya dari pengalaman saya ya, waktu itu sebetulnya we have to make time for it ya, kita yang harus nyusun gitu kan. Jadi kalau Tuhan udah kasih 24 jam ya nggak mungkin Tuhan
kalau mau kita pelayanan itu nggak cukup gitu loh maksud saya. Kayak aku sama papa itu kan pandemi ini sering di rumah. Tapi kita ngobrol pun tuh juga jarang. Karena aku kadang pulang dari kantor aku juga pengennya itu nyantai, ya nonton filmku sendiri. Nah papa itu juga ada filmnya sendiri. Waktu kita itu kayak nggak ini. Tapi kalau memang mau diusahakan ya bisa gitu loh. Misalnya ya aku mungkin spend seharian waktu malam sama papa ya bisa. Tapi kan memang itu masalah kita mau atau enggak. Nah bersyukurnya terakhir-terakhir itu memang akhirnya papa yang panggilin aku terus. Itu memang agak ngeselin. Tapi memang ya Dalam itu masa-masa pandemi ya. ya Nggak kayak menyangka. dia kan nggak bisa keluar, nanya kantor gitu. Jadi tiap hari itu dia manggilin saya turun gitu loh. Nah itu waktu itu saya pikir ya memang ngeselin kayak kak. Tapi ya tak pikir ya bersyukur ada momen-momen seperti itu. Yaitu untuk waktu. Terus kedua tentang pelayanan ya itu is legacy ya yang ditinggalkan ya. Legacy, oke. Jadi ya Warisan. kayak papa nggak ada gitu ya, apa yang dia lakukan ya kita sebagai anak juga bisa bangga lah, ikut bangga. Jadi dan pekerjaannya kan juga nggak selesai dengan dia nggak ada, itu juga bisa diteruskan. Jadi mempunyai suatu nilai kekal juga gitu loh. In the sense hidupnya juga nggak sia-sia lah. Amin sih. Ya. Ya. Terus juga untuk saya ya dari kecil karena papa mama kan ini ya masih encourage mau anaknya selalu ikut pelayanan. Jadi dari kecil tuh pokoknya mama selalu masukkan kita ke KUR. Terus saya ingat juga meskipun ada papa ada mama gitu kan waktu keluarga itu pasti minggu kan makan bareng. Ya pokoknya kita nunggu sampai semua beres sih. Aku biasanya selalu, mama itu juga pelayanan di koperasi gereja. Jadi selalu yang terakhir pulang kalau di gereja itu. Jadi kita semua nunggu sampai selesai gereja ada orang-orang baru kita pergi makan gitu. Aku pernah ketemu sama temanku di Amerika. Dia itu pendeta ya, tapi dia dibesarkan di orphanage itu dibangun di Hong Kong sama misionaris. Terus dia tanya aku kan, kamu keluarga Chinese ya, terus kamu Kristen kapan gitu loh. Terus aku bilang mulai Kristennya itu dari ama terus sampai papa terus itu terus dia bilang dan waktu itu juga ada orang dari Jepang sama dari China ya itu kan mereka juga Kristen tapi kalau di sana itu orang Jepang itu sebetulnya juga kasihan gitu loh. Terus yang China itu juga untuk dia berkumpul tuh susah. Terus dia ngomong ke saya, sebetulnya kamu 3 generasi itu bisa Kristen itu Jangan. legacy dia bilang itu jarang, itu kamu perlu bersyukur. Terus kamu juga ada experience untuk melayani di KUR itu jarang. Itu kalau kamu bisa itu kamu beruntung. Langka lah. Iya. 3 generasi. Itu kok denger itu kita itu dari big perspektifnya ya. Tapi kalau kita yang jalani waktu kecil tuh memang sebel banget gitu loh. Papa artis gak ada waktu ya. Bukan, karena temanku yang lain kan enggak. Kalau kita pulang dari sekolah minggu itu bisa pulang, aku bisa nonton. Filmku itu jamnya jam itu. Tapi karena KUR aku harus nunggu sampai jam 12 gitu loh di gereja gitu, gak bisa ngapa-ngapain. Terus KUR-nya kalau Jakarta itu kan tiap kali event tuh pasti KUR yang di ini kan. Nah aku paling benci ikut event. Tapi karena mama papa itu dikenal di gereja ya. Aku ndak bisa nutupi berita itu, mereka pasti tahu dan aku masih dicemplungi ikut itu. Jadi ya itu nyebelin gitu loh. Jadi tapi kalau sekarang dipikir-pikir ya itu memang Ada manfaatnya juga. Enggak, ya itu pengalaman yang memang kalau nggak ada itu nggak colorful kan Chan. Berarti anak-anaknya yang belum pelayanan, ingatlah papa mama harus dorong anaknya untuk aktif ya. Paling tidak paduan suara. Terus apa lagi? Dah. Selain time ya, kemudian padus apa lagi? Apa ya? Pelayan. Memberikan hidupnya untuk Tuhan. Menyupport papanya itu yang tidak memikirkan diri sendiri. Ya, Memikirkan bersyukur pekerjaan kita Tuhan. boleh mendengarkan satu kesaksian yang baik. Ya, dan kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Ya, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita sudah boleh mendengarkan satu sharing yang saya percaya sangat menguatkan bagi setiap kita.
Ya, dan sebagai seorang hamba Tuhan dan juga sebagai seorang ayah begitu ya, saya bisa mengamini ya apa yang juga seringkali menjadi pergumulan ya, baik hamba Tuhan maupun juga orang-orang yang Tuhan pakai untuk boleh melayani Dia. Ya, karena di satu sisi ya kita juga mesti memberikan waktu untuk keluarga. Ya, di sisi yang lain ya, seringkali tuntutan pelayanan itu juga bukan hal yang sedikit begitu ya, juga bukan hal yang kecil. Nah, saudara, yang menarik kita melihat pada waktu kita kembali kepada firman Tuhan, Alkitab menyadari situasi yang ada. Ya, firman Tuhan bukan seperti kitab yang di awan-awan yang cuma mengatakan pokoknya kamu seperti ini begitu ya. Ya cayo kamu bisa begitu ya. Tidak. Ya, Alkitab menyadari pergumulan apa yang dihadapi. Ya, Alkitab adalah kitab yang sungguh-sungguh mengerti situasi kita itu seperti apa. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat dari 1 Korintus pasalnya yang ke-7. Ya, 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-32, Paulus mengatakan apa di sana? Ya, Paulus mengatakan, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Nah, saudara, ini pasti ya, bukan ayat yang mau mengatakan berarti yang melayani Tuhan yang tidak berkeluarga saja. Saudara, saya rasa tidak ada di antara kita yang akan memikirkan seperti itu ya. Tetapi yang tadi saya mengatakan ini ayat yang menunjukkan bahwa bukannya Tuhan tidak mengerti kesulitan yang ada. Ya, untuk seseorang yang tidak berkeluarga, ya dia yang betul-betul full time sepenuhnya untuk melayani Tuhan, jelas ya dia akan bisa lebih fokus. Ya, dia akan bisa memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Demikian juga jelas bagi kita yang berkeluarga. Ya, mau tidak mau begitu ya, kita juga harus memikirkan mengenai keluarga kita, mengenai istri, mengenai suami, mengenai anak, mengenai segala pergumulan yang ada begitu ya. Alkitab mengaminkan hal itu. Tapi di sisi yang lain, Alkitab yang sama juga mengatakan sama sekali bukan excuse. Ya, sama sekali bukannya tidak mungkin. Ya, kalau di satu sisi kita berkeluarga seperti layaknya saudara dan saya, di sisi yang lain Tuhan masih bisa memakai kita. Ya, sehingga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, pasal yang sama, ya sekarang saya akan mengajak saudara melihat ayatnya yang ke-20. Ya, dikatakan di sana itu apa? Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Maksudnya apa? Nah, saudara, sedikit sebagai konteks latar belakang ya, Jemaat Korintus adalah jemaat yang penuh dengan vitalitas, begitu ya. Saudara mungkin yang ikut IBS, saudara tahu bagaimana Jemaat Korintus jemaat yang penuh dengan karunia, penuh dengan talenta, begitu ya. Tapi seringkali pemikirannya itu agak sedikit menyusahkan ya, maju terlalu cepat. Ya, sehingga mereka mengatakan kepada Paulus, kita kan mau melayani Tuhan. Kalau begitu mending tidak mempunyai istri, kita fokus saja kepada Tuhan. Bahkan yang suami istri pun sama-sama fokus kepada Tuhan, tidak lagi seperti suami istri yang duniawi begitu ya. Saudara, ya di sini yang menarik bagaimana tadi kita melihat Paulus mengamini di satu sisi. Ya, kalau kita bisa sepenuhnya untuk Tuhan itu baik. Tetapi 1 Korintus pasal ke-7 ayat 20 ini memberikan kepada kita suatu prinsip. Ya, baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Tuhan. Yang berarti ya jikalau kita itu memang sudah menikah, ya sudah berkeluarga begitu ya, tidak ada atau tidak perlu kita mesti mengambil tindakan yang drastis sebelum kemudian kita bisa melayani Tuhan. Ya, sehingga di ayat yang ke-21 Paulus mengatakan apa? 1 Korintus pasal yang ke-7. Ya, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Ya, tapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah itu. Ya, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Ya, sehingga hamba tidak bisa excuse saya ini cuma hamba loh. Ya, tidak punya waktu sebebas seperti Tuhan saya. Ya, sehingga saya mesti memperjuangkan begitu ya kemerdekaan saya supaya saya bisa melayani Tuhan. Paulus mengatakan tidak harus. Ya, sehingga saudara, saya teringat ya pada waktu saya menjadi seorang pembina pemuda. Ya, waktu itu seorang pemuda saya datang kepada saya, Pak, doakan begitu ya supaya saya bisa mempunyai mobil begitu ya. Karena nanti kalau saya mempunyai mobil, saya bisa menjemput
teman-teman saya yang lain. Gitu ya. Nah, saudara, di satu sisi ya tidak salah juga sih ingin memiliki mobil begitu ya, kita mendoakan juga. Tapi di sisi yang lain lagi begitu ya, betulkah kalau cuma punya mobil kita bisa melayani? Ya, seringkali begitu ya, maaf kata, kalau nanti saya punya mobil saya bisa menjemput banyak orang. Sekarang punya sepeda motor mau jemput satu orang enggak? Ya, kalau sekarang punya sepeda motor jemput satu orang aja sudah keberatan, betulkah kalau nanti punya mobil itu bersedia jemput banyak orang? Ya, jangan-jangan nanti kalau sudah punya mobil, Pak kalau saya bisa punya mobil 2, begitu ya, sama sopir, nanti saya minta tolong sopir saya untuk pakai mobil kedua jemput jemaat, begitu ya. Saudara, seringkali hal itu yang terjadi. Ya, kita mengatakan bahwa kalau saya bisa ini, kalau saya bisa itu, begitu ya, nanti saya akan melayani Tuhan. Dengan kata lain, kalau sekarang saya tidak mau melayani Tuhan bukan karena saya tidak mau, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan. Saudara, betulkah itu? Ya, sehingga saya percaya tadi kita mendengar satu kesaksian yang sangat-sangat baik ya dari seorang Pak Suwaji. Begitu ya, satu hal yang saya merasa juga bersyukur boleh mengenal beliau dan bahkan lebih daripada apa yang saya kenal ya. Beliau mempunyai kehidupan yang ternyata sangat berwarna ya. Ya, saya percaya meskipun banyak di antara kita mengenal beliau cukup lama ya, tapi tadi yang di-sharingkan ya mestinya banyak hal yang wah ternyata saya baru tahu. Ya, tapi dari kesaksian tadi pada waktu kita melihat ya, bagaimana di satu sisi ya beliau mempunyai banyak sekali aktivitas begitu ya. Tapi seperti tadi yang saya sempat tanyakan juga kepada Eni, saudara kalau memperhatikan ya, surprising ya, apa yang dia boleh wariskan kepada anaknya. Ya, apa yang dia boleh ajarkan kepada anaknya. Begitu ya, bahkan di dalam waktunya apa yang dia boleh lakukan itu untuk anaknya. Ya, dan ternyata meskipun pada waktu itu dialami sepertinya kok kurang fun begitu ya, ternyata hari ini kita melihat ya apa yang sudah dilakukan itu menjadi sesuatu legacy yang baik. Ya, sehingga pada waktu saya teringat tadi cerita ya, saya juga teringat Pendeta Stephen Tong, ya satu orang yang saya percaya tidak kalah sibuknya begitu ya daripada Pak Suwaji, tapi saya pernah teringat juga bagaimana beliau di pesawat gitu ya, dia membuatkan dari kertas ya burung-burungan atau apa begitu ya untuk nanti diberikan kepada anaknya. Ya, dan puji Tuhan kalau hari ini juga saya boleh menyaksikan ya anak-anak beliau ternyata bertumbuh menjadi anak-anak yang baik. Ya, seperti anak-anak Pak Suwaji juga boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik. Ya, sehingga apakah berarti kalau kemudian saya melayani ya maka saya tidak bisa memberikan waktu untuk keluarga? Ya, saya kok percaya tidak. Dan izinkan saya mengatakan begitu ya, saya kok nggak yakin ya. Ya, dari banyak orang yang mengatakan, wah saya karena ada keluarga nggak bisa melayani. Saya kok nggak yakin betul-betul itu semuanya karena itu tidak bisa melayani. Bahkan kalau saya boleh mengatakan, ya 9 dari 10 yang mengatakan itu kok sepertinya alasannya lain. Begitu ya. Ya, sehingga sebagai orang Kristen kita melihat, seperti tadi dikatakan oleh Eni, Tuhan kasih kita 24 jam. Ya kali 7 sama. Dan kalau kita bisa memakai waktu kita dengan baik, harusnya kita bisa melakukan dua-duanya begitu ya dengan baik. Dan Tuhan tidak akan menuntut seseorang yang berkeluarga untuk melayani seperti yang tidak berkeluarga. Itu amin. Tapi Tuhan yang memberikan kepada kita keluarga, Tuhan juga mengharapkan kita bisa melayani seperti orang yang berkeluarga. Begitu ya, dan bukannya kemudian kita tidak melayani sama sekali. Dan seperti yang tadi dikatakan oleh Eni dan saya mengaminkan, ya justru pada waktu kita melayani dan melayani sungguh-sungguh, saya sangat percaya itu akan membawa dampak yang baik juga untuk keluarga kita. Amin. Nah, saudara, saya betul-betul tidak mau mengatakan seperti saya seorang ayah yang sempurna. Tidak, jauh sekali daripada sempurna. Begitu ya, banyak hal saya merasa kurang. Ya banyak hal saya merasa kesulitan juga, banyak hal saya merasa ada pergumulan juga begitu ya di dalam keluarga. Tapi saya berani mengatakan satu hal. Ya kalau saya misalnya hari ini tidak dipanggil sebagai hamba Tuhan, tidak terlibat pelayanan sama sekali, saya berani mengatakan saya akan menjadi ayah yang lebih buruk. Ya, sehingga apakah sekarang saya mau mengatakan saya ayah yang baik? Jauh sih. Tapi saya berani mengatakan begitu ya, kalau saya tidak terlibat apa-apa, saya tidak mempelajari firman Tuhan, pasti. Ya, saya bahkan ya, menjadi ayah, menjadi suami yang lebih buruk lagi daripada sekarang.
Ya, sehingga meskipun di satu sisi ada banyak hal yang saya tahu saya masih harus kejar begitu ya, bertumbuh. Tapi di sisi yang lain saya boleh melihat bagaimana pelayanan, bagaimana pengertian firman Tuhan itu sedikit banyak akan berdampak bagaimana kita juga melayani keluarga kita. Ya, karena pada waktu kita melayani, pada waktu kita memahami kebenaran firman Tuhan, ya bagaimana itu juga akan membentuk kita dan bagaimana itu juga akan mempengaruhi kita di mana kita berada. Ya, sehingga saya sangat bersyukur ya sekali lagi hari ini kita boleh sekali lagi mendengarkan ya satu sharing yang hidup ya dari salah seorang yang sebagian saudara kenal dengan baik, sebagian saudara mungkin baru kenal namanya begitu ya. Tapi hari ini kita melihat bagaimana seseorang yang melayani Tuhan dengan sedemikian rupa justru membuat hidupnya dia bisa sedemikian kaya. Ya, sehingga mungkin dia tidak bisa membagikan terlalu banyak waktu untuk keluarganya, tapi waktu yang ada, pesan-pesan yang dia berikan, ternyata itu menjadi suatu legacy yang luar biasa dan menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga. Ya, sejauh mana ya kita mau menjadi kebanggaan bagi keluarga kita, begitu ya. Tapi yang lebih penting sejauh mana ya kita mau sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memampukan kita. Bapak Ibu, kita sudah mendengar apa yang di-sharingkan oleh Eni tentang bagaimana dia bersama waktu-waktu dengan Papa yang tercinta, Bapak almarhum Pak Suwaji, dan kita percaya apa yang di-sharingkan boleh memberikan berkat buat setiap kita. Kita juga bersyukur kita boleh mendengar renungan firman Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan boleh memantapkan iman kita. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Yang pertama kita bersama-sama berdoa, menyerahkan untuk setiap majelis, setiap pengurus, setiap aktivis, supaya Tuhan pakai setiap mereka yang melayani maupun yang akan menjadi majelis, yang akan menjadi pengurus, biarlah Tuhan menggerakkan mereka untuk melayani Tuhan. Kita doakan untuk keluarga-keluarga majelis, keluarga-keluarga pengurus, dan keluarga-keluarga aktivis. Mari kita buka suara supaya Tuhan pakai dalam pelayanan, boleh menjadi berkat bagi keluarga. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga Tuhan, kami berdoa, menyerahkan untuk gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kami doakan untuk setiap majelis maupun mantan majelis, doakan untuk pengurus Sayon, aktivis, dan setiap mereka, supaya Tuhan pakai mereka yang sudah melayani, dan doakan untuk mereka yang belum melayani. Tuhan, kami berdoa supaya mereka yang belum melayani mau merelakan hidupnya untuk melayani Tuhan. Bapa, kami berdoa, menyerahkan untuk setiap mereka supaya Tuhan pakai dalam pelayanan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Minta Pendeta Henry doakan untuk Eni, doakan supaya imannya terus boleh bertumbuh. Apa yang sudah dia dapatkan bersama dengan Papa yang tercinta membawa dia terus memegang dengan baik warisan yang Tuhan titipkan tentang iman, terus boleh dia jalani, dan teladan dari seorang Papa terus dia boleh pegang dan boleh terus mengikut Tuhan. Dalam kerajaan surga kami bersyukur, terima kasih sekali lagi untuk kami melihat pembiayaan Tuhan juga untuk Eni ya Tuhan. Kami percaya apa yang boleh ditaburkan baik di dalam gereja maupun juga oleh Pak Suwaji, oleh CPI. Kami percaya itu mendarat di dalam hati yang serupa tanah yang subur. Kami berdoa Tuhan yang sendiri boleh menyertai dia di dalam hari-hari ke depan. Kiranya Tuhan boleh memimpin dia di dalam segala aspek kehidupannya. Kiranya dia boleh menggenapkan rencana Tuhan yang baik. Dan kiranya legacy yang boleh diturunkan kepadanya ya Tuhan. Ya Tuhan, dia juga boleh untuk bagaimana tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Ya dia boleh menjadi berkat seperti bagaimana kedua orang tuanya juga boleh menjadi berkat. Kami berdoa sekali lagi Tuhan pimpin dia dalam setiap langkah ke depan. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa menyertai dia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Doakan untuk persiapan Natal, baik persiapan Natal gabungan maupun Natal rayon. Kita doakan untuk Elion Satelit sebagai PIC dalam perayaan Natal gabungan. Doakan Pak Henry sebagai penanggung jawab dalam perayaan Natal gabungan serta panitia supaya Tuhan pakai. Doakan untuk semua panitia boleh dijaga kesehatan, kekompakan. Tuhan pimpin dalam rekaman maupun segala persiapan yang ada. Mari kita buka suara, kita berdoa.
Bapa Bapa dalam dalam surga, surga, kami kami juga berdoa berdoa menyerahkan menyerahkan ya Tuhan persiapan untuk segala perayaan, persiapan Natal, baik Natal Natal ke gabungan dalam maupun juga Tuhan. Natal Kami rayon. berdoa, Kami sekali lagi Bapa, bersyukur supaya untuk rekan-rekan sungguh-sungguh yang Tuhan sudah Tuhan boleh yang gerakkan akan untuk boleh memimpin melayani, baik, yang sehingga boleh mempersiapkan semua ya Tuhan, boleh sehingga pada berjalan waktunya dengan baik. Kami doakan kebaktian untuk Natal persiapan berjalan dengan baik. perayaan Kami Natal berdoa sekali lagi gabungan untuk setiap maupun Natal satelit, untuk setiap doakan penatalayan, untuk setiap yang Pendeta akan Henry berbagian, yang Tuhan juga sebagai boleh PIC pakai dan penanggung Tuhan juga jawab, boleh Tuhan berkati, dan memimpin panitia supaya dengan boleh, satu hati kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkan kedua boleh Natal mempersiapkan dengan dengan baik, baik menyerahkan untuk juga yang akan kerjasama menyampaikan yang firman baik Tuhan tentang untuk pimpinan dan semua. penyertaan. Tuhan Dan berkati. pimpinan Terima Tuhan kasih, supaya sungguh-sungguh Bapak. boleh menghadirkan ibadah Terpujilah Natal nama. yang memuliakan Dalam nama. nama Yesus kami Nama berdoa. Yesus kami berdoa. Terakhir, doakan untuk bangsa dan negara, doakan untuk rencana bulan November ini ada vaksin. Kita tidak tahu, tetapi kita doakan supaya Tuhan yang pimpin untuk pemerintah kita boleh diberikan hikmat kebijaksanaan untuk mensosialisasi dengan baik. Biar sungguh Tuhan campur tangan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Ya, Tuhan, Bapa dalam kami juga surga, berdoa kami sekali lagi doakan menyerahkan untuk ya rencana Tuhan, vaksin untuk untuk vaksin bulan tentang November. Kami Tuhan. tidak tahu Tuhan Sungguh berdoa, kiranya Tuhan apakah sungguh itu berikan hikmat benar-benar bijaksana, terjadi, sehingga tetapi kami pemerintah kami percaya boleh mengambil langkah biar yang Tuhan tepat. sungguh yang akan Sungguh menolong berdoa menyertai. untuk anugerah Sehingga Tuhan, sungguh namamu berdoa dapat untuk dipermuliakan. pertolongan Doakan untuk Tuhan. presiden Juga kami untuk supaya situasi yang Tuhan ada, berikan kondisi yang hikmat ada, untuk boleh berdoa Tuhan memberikan terus jaga, vaksin dengan sehingga baik. negara kami Sehingga tetap berada di sungguh-sungguh dalam kasih karunia dan boleh pertolongan Tuhan. Dalam berjalan nama Yesus dengan kami baik. berdoa Dalam dan nama Yesus kami bersyukur. berdoa. Demikianlah doa dan permohonan kami, Tuhan. Kiranya Engkau menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saudara, kita bersyukur sekali lagi kita boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa pada kesempatan kali ini. Kiranya sharing yang diberikan boleh menguatkan kita. Dan saudara, sekali lagi ada di antara saudara yang mau didoakan. Ya, biarlah saudara boleh menghubungi untuk hamba Tuhan Elion Satelit, dan kami akan mendoakan saudara. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.